Halo pemirsa, program Hidup VIP kembali hadir menyapa Anda. Masih bersama saya, Gesmi Sitenggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi. Halo Pak Muhadjir, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Mbak Gesmi, baik-baik. Pak Muhadjir, bagaimana nih kesibukannya di tengah pandemi saat ini? Biasalah, ya, tiap hari putar-putar kan saya ke sana sini, turun lapangan, rapat. Dan ini tugasnya Kemenko ini kan melakukan KSP, namanya koordinasi, sinkronisasi, dan kontrol atau pengendalian. Nah itu koordinasi itu ya mulai koordinasi di atas meja sampai koordinasi di lapangan. Sinkronisasi juga itu, sinkronisasi di meja, sinkronisasi di lapangan. Terus pengendalian juga itu harus di lapangan, nggak bisa dikendalikan dari meja saja. Karena itu antara meja ke lapangan itu harus imbang dan harus terus dilakukan secara terus-menerus itu untuk memastikan bahwa program-program itu antara apa yang dibicarakan, diputuskan di meja, di atas meja itu di lapangan memang betul-betul menjadi nyata gitu. Ya, Pak Menko, kita juga baru saja ini merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Nah, kalau Pak Menko sendiri memaknai refleksi kemerdekaan dan kedaulatan NKRI di tengah krisis dan pandemi saat ini seperti apa, Pak? Ya, kalau secara umum dan pandangan yang positivistik begitu, ya alhamdulillah kita ini kan sudah meraih kemajuan-kemajuan yang sangat berarti ya setelah 76 tahun merdeka ini. Berbagai capaian-capaian baik yang bersifat statistikal maupun yang kualitatif itu memang sudah terlaksana dengan cukup baik. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yang lebih kritik ya, lebih kritikal gitu, yang memang masih banyak yang harus diperbaiki dan juga masih banyak warga kita, warga negara Indonesia ini yang perlu dimerdekakan. Jadi saya melihat terutama yang berada di bawah urusan Kemenko PMK ini masih banyak yang perlu dimerdekakan. Terutama apa? Yaitu mereka yang berada di dalam titik nadir kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan ekstrim, kemudian juga nasib generasi penerus ke masa depan bangsa sekarang ini tidak semuanya juga sudah berada di dalam jalur mainstream menuju ke Indonesia maju, tetapi masih banyak sekali yang teralienasi, tersisihkan dari arus besar ini, dan mereka akan terancam menjadi generasi yang hilang atau lost generation. Apalagi dengan suasana pembelajaran yang sekarang juga serba darurat, yang tentu saja juga tidak optimal, kemudian juga banyak sekali atau bahkan mungkin sebagian besar siswa kita sekarang ini mengalami kehilangan kesempatan belajar kan, jadi learning loss ini. Dan ini juga merupakan problem yang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap upaya kita untuk mengakselerate, mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan untuk menuju Indonesia maju, terutama usia Indonesia emas tahun 2045 itu kan sudah berada di ujung sudah di ujung waktu ya. Ini tentu saja harus bekerja keras. Ya, berbicara tentang tadi kemerdekaan terkait kemiskinan, Pak. Nah, ini sejauh ini bagaimana upaya atau program-program yang dilakukan dari Kemenko PMK sendiri untuk menanggulanginya? Ya, sekarang ini kalau saya ini ya Mbak Gesmi ya, kalau kita lihat dari program dari Kemenko PMK yaitu Great Design Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, itu kita akan punya namanya Human Cycle Development. Jadi siklus pembangunan manusia Indonesia itu ada etapa-etapanya kan, yaitu etapa ketika dalam kandungan ibu, kemudian sampai bayi lahir menjadi bayi, itu salah satu ranjau. Etapa pertama ini adalah stunting. Kita punya problem penanganan masalah stunting.
kemudian PAUD, ya, setelah itu masuk usia pendidikan usia dini ya, 5 balita ya. Balita itu kita punya problem bahwa kita belum memiliki platform tentang pendidikan usia dini. Baru dimulai beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan ini ranjau kita adalah bahwa kita harus betul-betul memastikan anak-anak usia dini ini, balita ini betul-betul mengalami proses pendidikan yang baik. Karena itu kemudian kita sekarang kita tangani namanya PAUD ya, pendidikan PAUD ya. Kemudian usia SD sama SMP ini dalam tahap pendidikan dasar. Apa yang menjadi ranjaunya? Ranjaunya dulu yang dihadapi adalah drop out, yaitu putus sekolah. Karena itu Presiden kemudian menggerojok KIP itu, Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga disusul dengan program PKH, di mana di dalam program Keluarga Harapan itu salah satu komponennya itu adalah untuk anak sekolah. Sehingga dengan dikepung dari sisi sekolah yaitu KIP dan dari keluarga PKH itu kita harapkan tidak ada lagi satupun anak Indonesia yang putus sekolah pada jenjang SD dan SMP. Sehingga dia semuanya nanti bisa lolos masuk SMA SMK. Nah, kemudian pada jenjang SMA SMK ini tadi ya SD SMP itu ranjaunya putus sekolah dan itu Presiden mengatasi dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar dan PKH ya, PKH dan di dalamnya ada komponen untuk pendidikan. Kemudian untuk SMA SMK tetap kita juga mencegah jangan sampai ada anak drop out masuk SMA SMK ini. Karena itu juga KIP masih ada, tetap diberi KIP. Tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah bagaimana menyiapkan mereka ini masuk dunia kerja. Masuk dunia kerja ini bukan hanya keterampilan saja yang diperlukan, dan itu memang harus, tetapi sebetulnya kesiapan mental mereka untuk menjadi manusia pekerja, manusia karya, gitu ya. Ini juga merupakan problem yang harus kita atasi untuk agar mereka-mereka yang usia produktif, yaitu setelah tamat SMA SMK ini betul-betul bisa memasuki dunia kerja dengan keterampilannya dan kesiapan mentalnya. Akan tetapi tentu saja itu tidak cukup tanpa ada penyediaan lapangan kerja. Karena itu penyediaan lapangan kerja ini juga menjadi tidak ada pilihan lain kalau kita ingin memanfaatkan momentum bonus demografi ke depan, maka harus betul-betul tersedia lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan tercipta kalau ada investasi. Karena itulah investasi ini menjadi penentu keberhasilan kita untuk mengakomodasi seluruh kekuatan sumber daya manusia kita untuk pembangunan ke depan. Oleh sebab itulah kenapa Bapak Presiden sejak periode kepemimpinan pertama beliau menekankan pentingnya memperbanyak jumlah SMK, sekolah SMK, dan diperkecil untuk jumlah SMA. Kenapa? SMK inilah yang paling tepat kalau kita ingin menyiapkan mereka masuk dunia kerja. Sedangkan mereka yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu di bidang akademis dan profesional, maka itu jalurnya di SMA. Teorinya mestinya seperti itu. Nah, kemudian problem yang di jenjang SMK ini adalah yang pertama tentu saja jumlah SMK yang waktu itu masih sedikit. Kemudian yang kedua, jenis keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang ketiga, rendahnya kepenguasaan jenis mata pelajaran maupun keterampilan oleh anak-anak itu yang tidak cocok dengan dunia kerja juga gitu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu langkanya guru-guru keterampilan atau guru-guru guru-guru yang menangani keterampilan itu sangat minim, dan ini menjadi tantangan besar ke depan untuk pendidikan kita, terutama pendidikan jenjang SMA SMK untuk agar mereka betul-betul sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Nah, untuk itu juga pemerintah itu sedang mengupayakan bagaimana supaya juga tumbuh angkatan kerja memiliki keterampilan tinggi, ya, yang disebut dengan vokasi itu. Vokasi. Seharusnya lah di Indonesia ini sekarang juga harus sudah mulai memperbanyak jumlah pendidikan diploma, pendidikan politeknik, itu harus mestinya jauh lebih besar dibanding pendidikan akademik.
Karena bagaimanapun ke depan itu kita lebih membutuhkan tenaga-tenaga berketerampilan tinggi daripada tenaga-tenaga akademik ini. Gitu. Nah, ini juga merupakan tantangan ke depan yang harus mulai dipikirkan jauh jari sebelum kita menghadapi momentum bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030 sampai 2035. Nah, kemudian sekarang kita juga menghadapi masalah terutama dalam kaitan dengan COVID-19 ini, yaitu angkatan kerja kita yang jumlahnya semakin besar karena tiap tahun rata-rata sekitar 2 juta lulusan SMK, SMA baru yang butuh masuk ke dunia kerja. Kemudian sementara angkatan kerja kita sekarang ini jumlahnya hampir 140 juta, sehingga tiap tahun juga bertambah. Dan yang menganggur sebelum COVID itu sudah 7 juta. Saya yakin sekarang ini juga semakin tambah. Karena itulah harus dimaklumi bahwa kebutuhan lapangan kerja, kesempatan untuk kerja yang betul-betul yang bersangkutan sesuai dengan jenis keahlian atau keterampilannya itu mutlak diperlukan. Karena itu mohon dimaklumi kenapa Presiden sangat concern dan sangat menekankan perlunya segera dibuat atau segera diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kenapa Undang-Undang Cipta Kerja? Ya memang kita tidak mungkin tanpa menyediakan lapangan pekerjaan kepada mereka yang usia produktif yang sekarang semakin membludak sebagai sebagai awal dari nanti puncak bonus demografi itu. Nah ini yang menjadi taruhan kita sekarang adalah bisa nggak Indonesia ini memanfaatkan momentum bonus demografi ini? Kalau Indonesia ini bisa memanfaatkan momentum bonus demografi, artinya apa? Artinya momentum di mana jumlah penduduk produktif yang bekerja dibanding yang tidak produktif. Yang tidak produktif ini ada 2, yaitu memang belum waktunya bekerja atau sudah selesai kerja, atau yang tadi lansia itu jumlahnya dibanding yang siap kerja ini, yang siap kerja jauh lebih banyak. Dan itulah namanya bonus demografi. Apa sih artinya kalau penduduk yang siap, yang produktif ini lebih banyak dibanding yang tidak produktif? Artinya orang yang usia produktif ini, kalau dia bekerja dan punya penghasilan, maka penghasilannya di samping untuk membiayai hidupnya sendiri, itu bisa digunakan untuk meliput atau mengcover kebutuhan hidup mereka yang tidak bekerja. Kalau dia secara agregat terpenuhi dan ada kelebihan, ya di samping untuk kebutuhan dirinya sendiri dan untuk mereka yang tidak produktif ini masih lebih, maka dia bisa menabung, ditabung, dan tabungan agregat itu namanya tabungan nasional. Dan idealnya negara yang bagus itu untuk ekspansi di bidang investasi itu cukup mengandalkan dari tabungan nasional ini, tidak perlu mendatangkan pinjaman atau investasi dari luar, itu idealnya gitu. Tapi tentu saja kita belum mungkin untuk itu. Nah, yang terakhir Mbak Gesmi adalah bagaimana kalau kita gagal menyiapkan lapangan kerja yang memadai dan betul-betul produktif untuk mereka yang berusia produktif ini. Ya kita artinya gagal memanfaatkan momentum bonus demografi. Ya makanya yang terjadi tentu saja bukan bonus demografi tapi malapetaka demografi. Dan ancamannya apa? Kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi, yaitu kita akan terjebak di dalam pendapatan menengah atau middle income trap itu. Dan ini risikonya besar sekali. Kenapa? Karena setelah era bonus demografi itu akan diikuti dengan aging society, yaitu masyarakat berpenduduk tua, masyarakat orang sepuh yang tidak produktif, kemudian sementara yang produktif lebih kecil dibanding yang tidak produktif, dan ini akan menjadi beban negara yang berkepanjangan, dan itu kita itu akan mengalami masalah yang sangat besar. Karena itu kenapa Presiden betul-betul sekarang kerja keras mendorong semua kekuatan yang ada termasuk pembantu-pembantunya untuk cepat investasi, betul-betul harus sukses dalam penanganan ini, siapkan lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Kalau ada investasi juga sebaiknya prioritaskan yang memang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, karena itu adalah taruhan yang tidak bisa ditawar untuk masa depan Indonesia. Saya kira itu gambaran umum dari
grand design dari penanganan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam perspektif Kemenko PMK sekarang.